Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas ganjil, akan memaparkan materi mengenai pengeringan cumi-cumi. Adapun anggota dari kelompok kami, Fanikotul Kauni, Adwina Islamiyah, Arini Khairunisa, dan Yesti Puji Rahayu. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yang akan disampaikan oleh Fanikotul Kauni. Baik, untuk yang pertama adalah pengeringan cumi-cumi. Cumi-cumi termasuk makanan laut yang paling banyak dikonsumsi dan enak yang mengandung banyak sumber protein laut. Cumi segar memiliki kadar air yang tinggi, sehingga umur simpan relatif pendek pada suhu kamar. Karena sangat mudah rusak akibat mikroba dan perubahan kualitas, cumi-cumi biasanya diproses menjadi berbagai produk dengan masa simpan yang lama, salah satunya diolah menjadi cumi kering. Cumi kering merupakan makanan laut yang populer di negara-negara Asia termasuk Cina, Korea, dan Jepang. Baru-baru ini, cumi-cumi kering telah digunakan sebagai bahan umum di banyak produk karena mengandung protein berkualitas tinggi dan asam lemak tak jenuh ganda yang meningkatkan permintaan cumi-cumi kering. Produk cumi kering dan berbumbu memiliki rasa yang enak, telah dikonsumsi sebagai cemilan populer di seluruh dunia, sehingga permintaan produk cumi kering meningkat secara terus-menerus. Pengeringan sendiri adalah proses mengurangi kadar air dan aktivitas air, sehingga dapat menghambat aktivitas enzimatik dan mengontrol pertumbuhan mikroba. Pengeringan ini merupakan salah satu metode pengawetan yang aktif dan umum dari makanan laut, sehingga dapat mengontrol pertumbuhan mikroba. Pengeringan adalah salah satu metode pengawetan umum yang dapat memperpanjang umur simpan produk. Laju pengeringan dipengaruhi oleh transfer mekanisme seperti tekanan uap makanan, udara pengeringan, suhu, kecepatan udara, kelembapan difusi pada produk, ketebalan, dan permukaan yang terpapar untuk pengeringan. Pengeringan melibatkan penggunaan panas untuk menguapkan air pada makanan dan juga membuang uap air dari permukaan makanan. Selanjutnya ada pengaruh jenis pengeringan. Untuk pengeringan cumi ini terdapat 4 metode pengeringan. Yang pertama itu ada freeze drying atau pengeringan beku. Yang kedua itu ada spray drying atau pengeringan semprot atau SD. Yang ketiga itu ada hot air drying atau AD atau pengeringan udara panas. Dan yang terakhir itu ada hot pump drying atau pengeringan pompa kalor atau panas atau HPD. Untuk pengeringan beku ini, dehidrasi dilakukan dengan cara sublimasi pada suhu rendah dan tekanan di bawah triple point air atau titik beku. Untuk pengeringan semprot, pada suhu tinggi ini dapat menghilangkan senyawa berbau tak sedap dari gelatin. Nah, pengeringan semprot ini juga dapat menyebabkan kerugian, yaitu mempengaruhi sifat atau kualitas gelatin yang dihasilkan. Selanjutnya, untuk pengeringan pompa panas atau kalor, pengeringan ini terfokus pada pemeliharaan nilai dan penerapan yang efektif untuk mengeringkan bahan sensitif dan penggunaan energi yang lebih sedikit. Untuk pengeringan udara panas atau air drying, itu merupakan pengawetan makanan di mana padatan yang akan dikeringkan terbuka ke aliran udara panas yang terus mengalir di mana kelembapannya akan menguap. Untuk komposisi asam amino, untuk metode ini
untuk ketiga metode, yaitu metode air drying, freeze drying, dan hot pump drying ini akan mempengaruhi komposisi asam amino, tingkat cerna dari cumi, integritas miosin, dan jumlah volatil yang terdapat dalam cumi kering. Komposisi asam amino dengan menggunakan pengeringan freeze drying akan berbeda dengan metode air drying dan hot pump drying. Tapi komposisi asam amino cumi kering yang dikeringkan dengan air drying dan hot pump drying cenderung sama. Perbedaan yang terjadi pada asam amino cumi ini karena adanya perlakuan panas dapat mengubah komposisi amino dalam senyawa nitrogennya. Untuk tingkat cerna cumi, yang tertinggi itu menggunakan metode freeze drying, yang kedua itu menggunakan metode hot pump drying, dan yang paling rendah itu dengan metode air drying. Di sini, mengapa metode freeze drying menjadi paling tinggi? Karena struktur cumi-cumi yang berpori membuat daya cerna cumi kering ini semakin tinggi, dan untuk pengeringan menggunakan air drying ini, sampel cumi-cuminya padat dan strukturnya kokoh, hingga menghambat pencernaan enzim. Yang selanjutnya ini integritas miosin. Di sini, metode air drying membuat kerusakan parah pada integritas miosin dibandingkan hot pump drying. Dan freeze drying ini menjaga integritas miosin cumi-cumi. Air drying ini sebagian besar menghancurkan struktur sekunder miosin cumi-cumi, sehingga menyebabkan kerusakan yang parah pada miosin dalam cumi kering. Selain itu juga ada peningkatan kandungan sulfihidril bebas dan AD, terdapat gangguan ikatan SS dalam protein miosin, dan AD juga menunjukkan efek gangguan lebih parah pada pita SS dibandingkan freeze drying. Nah, yang selanjutnya itu ada jumlah volatil. Untuk jumlah volatil tertinggi pada cumi kering menggunakan metode pengeringan hot pump drying, yang kedua freeze drying, dan yang terakhir metode air drying. Selain itu, untuk cumi-cumi cumi-cumi kering dengan metode freeze drying memiliki persentase keton yang relatif lebih rendah, tapi persentase fenol dan sulfo komponennya itu lebih tinggi. Dan selanjutnya ini ada pengaruh spray drying pada pengeringan cumi. Dan pengaruh spray drying ini dapat menurunkan bau amis pada cumi dan kualitas gelatin pada cumi menjadi lebih baik. Nah, pengeringan semprot ini menggunakan suhu lebih tinggi, membuat hilangnya produk oksidasi lipid jadi lebih tinggi, terutama senyawa volatil dalam gelatin, sehingga menurunkan intensitas bau cumi-cumi. Selain itu, kelarutan gelatin lebih tinggi diperoleh saat pengeringan semprot digunakan. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengaruh parameter pada pengeringan. Pengaruh parameter
pengeringan itu meliputi 3 hal, yaitu pH, yang kedua adalah tekstur, yang ketiga adalah suhu. Ada suhu adalah panas dan rasa melalui Maillard dan oksidasi lipid. Pada umum pemanasan yang lebih tinggi itu akan mengakselerasi ada yang lebih tinggi. Polisulfida, senyawa heterosiklik dan volatil yang berasal dari lipid. Hamzah mengungkapkan bahwa pengeringan dapat menjadi sarana yang efektif untuk menghilangkan bau yang tidak menyenangkan, terutama bau dari produk yang berasal dari ikan. Pengeringan beku dan pengeringan semprot adalah 2 hal metode pengeringan yang banyak digunakan untuk mengawetkan bahan makanan. Dalam pembekuan pengeringan, dehidrasi dilakukan dengan sublimasi pada suhu rendah dan di bawah tekanan titik air. Kemudian peningkatan suhu itu juga akan meningkatkan kuantitas gula yang menggabungkan dengan sejumlah asam amino yang sama dan penggabungan belerang ke dalam sistem yang akan menjadi suatu faktor yang penting dalam kesukaan terhadap produk cumi kering yang mana periode pemanasan ini berkelanjutan atau berkepanjangan untuk bagian suhunya. Selanjutnya itu ada pH. Faktor utama yang mempengaruhi reaksi Maillard adalah suhu dan yang tergantung pada kondisi pemrosesan serta pH dan juga batas air. Nah, pH pada pH ini terjadi statik dan dinamik. Sebaliknya, pH non-enzimatik ini dikenal sebagai reaksi Maillard yang mempengaruhi penampilan, aroma, dan rasa makanan. Jadi pada reaktor di reaksi Maillard ini adalah kelompok karbonil yang nantinya akan mengurangi gula dan asam amino bebas atau FAA. Dan reaktivitas Maillard ini tergantung pada jenis pengurangan gula dan FAA-nya. Kemudian untuk beberapa penelitian itu telah melaporkan bahwa hubungan antara pH dengan reaksi Maillard ini akan mengakibatkan perubahan pada faktor-faktor yang ada di dalam cumi kering. Contohnya adalah pembelahan oksidatif pada produk yang merupakan langkah penting untuk terdiagnosis Maillard yang bergantung pada pH. Contohnya ada browning pada pH 10 hingga 12 itu akan membaik daripada pH 4. Enzim itu juga bergantung kepada pH. Penelitian sebelumnya itu mengungkapkan bahwa asam amino bebas karena degradasi protein enzimatik itu akan dipengaruhi oleh peran pH, yang mana reaksi kecoklatan ini akan memainkan peran penting dalam proses kesuksesan pengeringan pada cumi. Contoh pada cumi kering itu pada pH 7 atau netral itu akan mengakibatkan peningkatan asam amino yang terlibat di dalam reaksi Maillard. Sementara pada pH 4 itu dapat diamati untuk untuk proteolisis itu akan terkatalisa. Ketergantungan pH dari reaksi Maillard itu dapat diproses dalam pH 4, 5, 8, dan 9. Karena dalam pH ini beberapa asam amino itu dapat reaktif dengan reaksi Maillard. Reaksi Maillard ini akan melemah apabila terjadi penurunan pH dan akan mempengaruhi beberapa asam amino di dalamnya. Oleh karena itu, hasil kemungkinan menunjukkan bahwa penekanan dari pH itu akan sangat berpengaruh dalam proses kesuksesan pengeringan cumi-cumi. Selanjutnya itu ada tekstur. Tekstur adalah salah satu karakteristik sensorik yang paling penting yang mempengaruhi kualitas seafood, yaitu cumi. Tekstur sendiri biasanya berkorelasi dengan parameter reologis yang diperoleh dengan pengukuran aktivitas mekanis yang sangat penting dalam memahami struktur makanan dan bagaimana hal itu dipengaruhi oleh proses pengeringan. Dapat diamati bahwa suhu pengeringan udara itu juga akan mempengaruhi pada tekstur, sehingga dengan dilakukannya pengeringan itu akan terjadi hilangnya kelembutan atau
tekstur yang halus pada cumi yang diakibatkan oleh kadar air dan karakteristik sensorik dapat berubah yang berbeda dari produk segar menjadi produk yang lebih kering. Hasil itu akan sebanding apabila pengeringan itu dilakukan lebih lama, maka teksturnya juga akan mengalami perubahan. Oke, baik. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan, saya akan menyampaikan kesimpulan dari pemaparan kami. Cumi-cumi biasanya diproses menjadi berbagai produk dengan masa simpan yang lama, terutama cumi-cumi kering. Pengeringan dapat menghilangkan lemak yang dapat mengurangi bau pada gelatin dari kulit cumi-cumi. Metode pengeringan cumi-cumi diantaranya adalah pengeringan beku atau freeze drying atau FD, pengeringan semprot spray drying atau SD, pengeringan udara panas hot air drying atau AD, dan pengeringan pompa kalor hot pump drying atau HPD. Cumi-cumi yang dikeringkan dengan pengeringan beku memiliki tingkat cerna tinggi, dan cumi-cumi HPD atau yang dikeringkan dengan pompa kalor memiliki total volatil yang tinggi. Metode pengeringan secara langsung mempengaruhi properti, termasuk bau amis, gelatin kering dari kulit cumi-cumi. Pengeringan semprot pada suhu yang lebih tinggi mengakibatkan oksidasi lipid yang lebih tinggi, terutama senyawa volatil dalam gelatin, sehingga menurunkan intensitas bau cumi-cumi. Suhu pengeringan udara mempengaruhi sifat kimia, fisik, dan nutrisi cumi-cumi. Perubahan warna produk lebih terlihat pada suhu pengeringan tinggi, di mana efek gabungan dari kecoklatan non-enzimatik atau reaksi Maillard serta denaturasi protein memodifikasi warna asli sampel cumi-cumi. Demikianlah pemaparan pengeringan cumi-cumi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.